Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Siang. Selamat siang Ibu. Sudah semuanya masuk? Sudah, Bu. Sudah. Apa suara Ibu sudah terdengar jelas? Sudah, Bu. Terdengar Ibu. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mendengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Baiklah, kepada ketua kelas silahkan untuk memimpin doa sebelum belajar. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir? Oke, Ibu akan mengabsen satu persatu. Tolong dibuka kameranya ya. Ardi Putra Purba. Hadir, Bu. Adinda Puspita Sari. Hadir, Bu. Dwi Putri Ramatika. Hadir, Bu. Kartika Sari. Hadir, Ibu. Nur Hadijah Simamora. Hadir, Ibu. Reza. Hadir, Bu. Rifani Ginting. Hadir, Bu. Oke, baiklah, semuanya sudah hadir. Nah, seperti biasa kita akan melakukan literasi sebelum pembelajaran dimulai. Baiklah, Ibu rasa waktu literasinya sudah cukup. Siapa yang bisa menyimpulkan literasi yang dibacanya? Ayo, siapa? Ayo, Bu. Ibu persilahkan. Ya, kepada Ardi. Oh, baik. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari literasi saya tadi. Agama yang saya baca tadi mengenai penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, agama Hindu dan Buddha itu awalnya berkembang di India. Setelah itu baru menyebar ke negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Nah, masuknya agama Hindu Buddha ini dimulai pada awal
Masehi melalui jalur perdagangan. Nah, melalui jalur perdagangan inilah muncul pengaruh dan menyebabkan terjadinya akulturasi kebudayaan. Nah, penyebaran agama Buddha di Indonesia ini melalui beberapa teori. Yang pertama itu teori kesatria. Teori kesatria ini menyatakan bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh golongan prajurit atau golongan kesatria yang mendirikan kerajaan di Nusantara. Yang kedua itu teori Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh N.J. Krom yang berpendapat bahwa agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Agama tersebut bisa disebabkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang, atau interaksi dengan penduduk setempat saat perdagangan. Yang ketiga yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana ini dicetuskan oleh C.C. Van Leur yang berpendapat bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Yang keempat, teori sutra. Teori sutra ini percaya bahwa masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang India berkasta sutra, dan hanya sedikit yang setuju dengan teori ini. Salah satunya adalah von van Weber. Yang kelima yaitu teori arus balik. Nah, teori arus balik ini dicetuskan oleh F.D. Bos untuk menyanggah teori Waisya dan teori kesatria. Menurut Bos itu sendiri, masyarakat Indonesia memiliki peranan dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu Buddha. Akibat interaksi dengan orang-orang India, masyarakat pribumi kemudian belajar agama Hindu Buddha di tempat yang disebut Sangka. Mungkin demikian yang saya bisa jelaskan, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ardi atas literasinya. Oke, jadi kita lanjut ke materi ya untuk mempersingkat waktu. Nah, materi kita kali ini masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Jadi Ibu akan menyampaikan PowerPoint tentang materi kita masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Tolong di-sharekan. Oke, masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Next. Teori masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ada 3 teori. Yang pertama itu ada teori Brahmana, di mana teori yang dicetuskan C.C. Van Leur ini menjabarkan bahwa penyebaran agama Hindu Buddha ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Yang kedua ada teori kesatria. Menurut teori kesatria dari F.T.K. Bos, penyebaran agama Hindu Buddha berawal dari orang-orang India yang berkasta kesatria atau prajurit. Dan yang ketiga ada teori Waisya, yang mana teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom yang menjelaskan bahwa agama Hindu Buddha masuk ke tanah air karena orang-orang India berkasta Waisya atau pedagang. Next. Nah, ada namanya teori Sudra. Teori Sudra dicetuskan oleh Van Weber. Menurut teori ini, agama dan kebudayaan Hindu Buddha dibawa oleh golongan Sudra atau budak yang datang ke tanah air. Selanjutnya ada teori balik. Teori arus balik dari Van Leur menyatakan bahwa orang-orang Indonesia sendiri memiliki andil dalam penyebaran Hindu Buddha, di mana para pedagang Indonesia yang berlayar ke India mengambil ajaran Hindu untuk diajarkan di tanah air. Next. Selanjutnya ada proses masuknya Hindu Buddha. Nah, proses Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui perhubungan perdagangan muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi budaya.
Candi Hindu maupun Buddha pada dasarnya merupakan perwujudan akulturasi budaya lokal dengan budaya India. Masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia kemudian memunculkan pembaruan besar. Misalnya, berakhirnya zaman prasejarah di Indonesia dan perubahan dari kepercayaan kuno atau animisme dan dinamisme menjadi kehidupan beragama yang memuja Tuhan dengan kitab suci. Next. Selanjutnya ada pengaruh masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Berdasarkan akulturasi terbagi menjadi 6. Yang pertama, next. Next. Yang pertama, akulturasi itu adalah bertemunya dua kebudayaan yang berbeda, melebur menjadi satu menghasilkan kebudayaan baru, tetapi tidak menghilangkan kepribadian atau sifat kebudayaan aslinya. Next. Yang kedua, bahasa. Dikenal bahasa Sanskerta yang kemudian menambah perbendaharaan bahasa Melayu atau Indonesia. Dikenalnya huruf Palawa yang akhirnya berkembang menjadi huruf Jawa kuno, Bali, dan Bugis. Next. Kepercayaan. Dalam kepercayaan agama Hindu dikenal dengan istilah catur warna, bukan sam sekali, dan tidak sama dengan kasta catur warna, yaitu Brahmana, golongan para pendeta, orang suci, pemuka agama, dan rohaniawan. Selanjutnya ada kesatria, golongan para raja, adipati, patih, menteri, dan pejabat negara. Selanjutnya ada waisya, golongan para pekerja di bidang ekonomi, dan golongan para pembantu ketiga golongan di atas. Agama Buddha terdapat dua aliran, yaitu Mahayana, menekankan pada pemberian pelajaran kepada umat untuk mencapai kebuddhaan melalui pemujaan kepada Buddha dalam bentuk upacara-upacara mewah, pembangunan candi dan arca. Hinayana memusatkan pelajaran untuk diri sendiri guna mencapai tahap yang sama dengan Buddha. Next. Selanjutnya ada organisasi kemasyarakatan. Dikenal sistem pemerintah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang diputuskan menjadi seorang dewa. Pemilihan raja tidak selalu turun-temurun, tetapi ada yang menggunakan prinsip musyawarah. Dikenalnya sistem kasta yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda di India. Next. Sistem pengetahuan. Dikenalnya sistem kalender berdasarkan tahun Saka dan penulisan tahun Saka dengan menggunakan Candrasangkala. Selanjutnya dikenalnya teknologi pembuatan candi dan bangunan dasar punden berunduk dan berfungsi sebagai tempat pemujaan nenek moyang atau dihubungkan dengan raja yang sudah meninggal. Next. Kesenian. Adanya relief candi yang mengambil kisah Ramayana atau Lalita Wistara dengan suasana kehidupan di Indonesia. Kisah Ramayana dan Mahabharata yang sudah disadur ke dalam bahasa Jawa kuno dan ada penambahan tokoh punakawan. Selanjutnya ada kisah tersebut menjadi sumber atau lakon pertunjukan wayang dengan perubahan karakter dari tokoh cerita. Next. Seperti itulah kira-kira alur dari masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Adakah anak-anak Ibu yang bisa menyimpulkan dari materi yang Ibu sampaikan tadi? Ataukah ada pertanyaan mengenai materi yang Ibu sampaikan kepada anak Ibu? Ibu tanya, Bu. Ya, silahkan kepada Reja.
Ya, pertanyaannya Bu, jadi apa saja bukti-bukti masuknya agama Buddha di Nusantara, Bu? Bukti-buktinya. Baiklah. Nah, bukti-bukti masuknya agama Buddha di Nusantara itu telah ditemukannya prasasti dan ruphang Buddha pada awal abad keempat di dekat Bukit Mariam di Kedah, dan lempengan batu yang berwarna dan berisi 2 syair Buddhis dalam bahasa Sanskerta yang ditulis dengan huruf abjad Palawa tertua. Baru ditemukannya dari satu puing rumah batu yang diperkirakan mungkin merupakan sebuah kamar biksu Buddha. Selain itu di Kedah, Sulawesi, Palembang, dan Jawa Timur juga ditemukan sebuah patung-patung Buddha gaya Amarwati. Nah, kepada anak ibu yang lainnya, adakah lagi yang ingin bertanya mengenai materi kita pada kali ini? Izin bertanya, Bu. Ya, kepada Dinda Puspitasari saya persilahkan. Apa saja saluran-saluran penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia? Nah, kepada teman-teman kita, adakah yang tahu apa jawabannya? Kalau pertanyaannya kurang jelas, boleh ditulis di kolom chat ya, biar supaya teman-teman juga bisa menyimaknya. Kepada anak ibu, ada yang bisa jawab pertanyaan dari teman kita? Coba ulang pertanyaannya. Putus-putus tadi suaranya. Coba sebutkan saluran penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Izin Bu, boleh menjawab, Bu? Iya, silahkan. Reza. Jadi saluran penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah saluran penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia, yakni diantaranya adalah yang pertama, penyebaran melalui Brahmana yang datang ke Indonesia. Yang kedua, penyebaran melalui para raja yang berkunjung ke Indonesia. Yang ketiga, penyebaran melalui perdagangan yang singgah ke Indonesia. Dan yang terakhir, penyebaran melalui masyarakat Indonesia yang berdagang dan belajar di India. Sekian, terima kasih. Bagaimana kepada Adinda Puspitasari? Baik, terima kasih kepada Saudara Reza, saya dapat memahaminya. Ya, kepada anak ibu yang lain, adakah yang ingin bertanya pada materi kita kali ini? Baiklah, jika tidak, kesimpulan dari materi kali ini yaitu mengenai masuknya agama Hindu dan Buddha. Masuknya agama Hindu dan Buddha ini awalnya melalui jalur perdagangan yang dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Seperti kita ketahui yang tadi dibilangkan oleh Reza, melalui Brahmana, ada melalui raja, ada juga perdagangan, masyarakat, kepercayaan yang dianut mereka dan mereka menyebarkannya secara luas ke Indonesia. Baiklah, sekianlah untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa pelajari materi kita yang selanjutnya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di kelas Ibu, dan Ibu lihat kalian pada semangat-semangat. Teruslah seperti ini ya, anak-anak Ibu. Ya, Bu. Ibu izin live. Ya, Ibu. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai Terima jumpa, kasih, Bu. Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.